Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 136. Mengikuti beberapa lolongan kera, perasaan bahaya ekstrim melonjak di hati Ye Yuan. Perasaan bahaya ini membuat kulit kepala Ye Yuan kesemutan. Dia tahu bahwa jika dia mengambil langkah maju, dia pasti akan menimbulkan bencana. Detik berikutnya, Ye Yuan secara eksplosif mundur lebih cepat daripada saat dia datang. Pergilah, kakak senior. Ye Yuan memilih untuk mundur tanpa ragu-ragu. Itu adalah binatang iblis tingkat 3. Itu bisa membasmi mereka berdua hanya dengan satu serangan. Feng Zirou ternyata juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa menunggu peringatan Ye Yuan, dia mengaktifkan spirit swallow dance-nya dan bergegas menuruni gunung dengan kecepatan yang mencengangkan. Feng Zirou dan Ye Yuan, satu di depan dan satu lagi di belakang, berlari menuruni gunung dengan panik. Namun demikian, proses ini hanya berlangsung beberapa saat sebelum kedua sosok itu berhenti tiba-tiba. Hati-hati, kakak senior, Ye Yuan berteriak dengan cemas. Hampir pada saat yang sama Ye Yuan berteriak, sosok putih yang lebih tinggi dari seseorang melesat keluar dari kegelapan, dan benar-benar mencapai lebih dulu meskipun bergerak kemudian, dan menyusul Feng Zirou dalam sekejap. Menghadapi aura yang sangat kuat ini, kulit Feng Zirou menjadi pucat. Bagaimana dia bisa dihadang dalam sekejap? Dia langsung mundur dengan seketika. Namun, jika dibandingkan dengan sosok putih itu, kecepatan Feng Zirou terlalu lambat. Secara kabur, Feng Zirou melihat kaki kera kolosal menamparkan ke arah dirinya. Panik, Feng Zirou mengangkat tangannya untuk menyerang secara acak dengan pedangnya dan kemudian menutup matanya ketakutan. Binatang iblis tingkat 3 ini terlalu kuat, sesuatu yang mustahil bisa dia hadapi. Ini sudah berakhir. Ini adalah pemikiran terakhir Feng Zirou. 9 garis sinar pedang melewati Feng Zirou dan menyerang dari samping. Mereka berkumpul dari lokasi yang berbeda dan menyerang perut bagian bawah kera batu lengan panjang itu. Ye Yuan segera melepaskan jurus 9 pedang. Itu berbeda dari serangan tidak teratur waktu sebelumnya. Kali ini, 9 garis sinar pedang akhirnya menyatu. Kontrol Ye Yuan atas balok pedang sekali lagi naik ke level lain. Ini juga penampilan supernormal Ye Yuan di saat putus asa. Jika dia benar-benar melepaskan pedangnya lain kali, dia mungkin tidak akan bisa melakukannya. 9 bayangan dari jurus 9 pedang bukanlah hantu, tapi tubuh jasmani. Jurus pertama dari seni pedang Azure Deeper Floating Zero ini adalah dari dua jenis niat pedang dan berevolusi lebih jauh dari gerakan kecepatan ekstrim pedang 0 mengambang bunga jatuh yang Ye Yuan kembangkan. Setiap serangan yang dilepaskan adalah murni ciptaannya olehnya. Karena kecepatannya seolah-olah itu dilepaskan dari 9 lokasi berbeda. 9 pedang bergabung menjadi satu. Kekuatan serangan secara alami akan sangat hebat. Tapi, ini seharusnya tidak cukup untuk melukai Raja Kera tingkat 3. Namun, Raja Kera itu sebenarnya memilih untuk menghindari sinar pedang. Setelah 9 garis balok pedang bergabung, itu mengikuti jalur asli dari mana ia terbang dan menghilang setelah tidak menemui sasaran. Butuh waktu untuk menggambarkannya, tetapi semua ini sebenarnya terjadi begitu saja dalam sekejap. Mulai dari mundurnya Ye Yuan dari gua, lalu keduanya melarikan diri, hingga Raja Kera menyerang Feng Zirou, serta Ye Yuan yang menyelamatkan Feng Zirou dengan menyerang Raja Kera dengan 9 bayangan pedang, semuanya hanya terjadi dalam hitungan waktu yang singkat. Pada saat ini, Raja Kera itu berdiri beberapa meter dari Feng Zirou. Ye Yuan juga berdiri beberapa puluh kaki dari Feng Zirou, sementara Feng Zirou menutup matanya menunggu kaki Raja Kera untuk menyerang. Dua manusia dan satu binatang benar-benar menemui jalan buntu. Apa yang terjadi? Ye Yuan, apakah kamu menyelamatkanku? Feng Zirou pulih dari keterkejutannya dan menatap Ye Yuan saat dia bertanya dengan ragu. Ye Yuan tidak mempedulikannya dan terus menatap Raja Kera di kejauhan. Tier 3 Raja Kera terlalu menakutkan. Itu hampir bisa membunuh mereka berdua secara instan. Baru saja, Ye Yuan dapat menyelamatkan Feng Zirou karena kondisi kritis. Raja Kera merasa bahwa kekuatan Feng Zirou sedikit lebih kuat dan memiliki lebih banyak ancaman, jadi ia memilih untuk segera melakukan serangan mendadak padanya. Dan Ye Yuan kebetulan berada agak jauh dari Feng Zirou. Raja Kera tidak mungkin menyerang mereka berdua pada saat yang sama, yang memberi Ye Yuan kesempatan untuk melancarkan serangan dengan tidak tergesa-gesa. Alasan mengapa Raja Kera memilih untuk menjaga jarak adalah karena tempat yang diserang Ye Yuan justru merupakan titik lemah dari kera batu berlengan panjang. Serangan Ye Yuan kali ini sangat akurat. Jika Raja Kera dengan paksa mengambil sikap ini secara langsung, dia mungkin sudah terluka parah sekarang. Jika itu bukan titik lemahnya, dengan kultivasi Ye Yuan,
Tidak peduli seberapa kuat serangannya, tidak mungkin menyebabkan luka besar pada Raja Kera. Jika tadi Raja Kera menyerang dengan risiko terluka, Feng Zhou sudah menjadi mayat sedingin es sekarang. Adapun mengapa serangan mendadak Ye Yuan berhasil, itu karena Raja Kera terlalu meremehkan mereka berdua. Itu membuatnya mengungkapkan titik lemahnya. Jika Raja Kera menyerang sekali lagi, Ye Yuan dan Feng Zhou akan mati tanpa perlawanan. Oleh karena itu, Ye Yuan tidak berani lengah selama ini dan dengan tegas mengunci perhatiannya pada Raja Kera. Raja Kera itu jelas juga tidak berpikir bahwa seniman bela diri alam esensi Ki kecil yang lemah sebenarnya akan lebih mengancam daripada wanita alam kondensasi roh tingkat keempat itu. Setelah satu serangan, Raja Kera secara spontan dapat mengukur kemampuan Ye Yuan. Kera itu menatap Ye Yuan tanpa menunjukkan tanda-tanda emosinya. Melihat Ye Yuan mengabaikannya, Feng Zhou juga tidak berani bertindak gegabah saat ini. Dia terjebak di antara mereka berdua. Situasi saat ini benar-benar canggung. Namun, betapapun bodohnya Feng Zhou, dia juga tahu bahwa hidupnya baru saja diselamatkan. Tidak peduli bagaimana dia berpikir, dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Yuan, seorang seniman bela diri alam esensi Qi, benar-benar dapat mengancam Raja Kera setingkat alam formasi kristal. Ini terlalu tidak masuk akal. Baru saja, ia agak kacau dan tidak dapat membentuk serangan yang efektif. Tetapi bahkan jika ia memberikan segalanya, hasilnya masih akan menjadi mati terpukul oleh Raja Kera hanya dalam satu pukulan. Ia sangat jelas tentang hal ini. Dalam sekejap, kekuatan Raja Kera telah memadamkan semangatnya. Namun Ye Yuan bisa menyelamatkannya dari tangan Raja Kera. Hanya beberapa napas waktu tapi Feng Zhou merasa seperti sudah berlalu selama beberapa tahun. Jepitan Raja Kera membuatnya merasa sangat cemas. Keringat mengucur di dahinya. Setiap napas dari Raja Kera membuatnya merasa sangat gelisah. Feng Zhou melihat penampilan Ye Yuan seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh dan memahami bahwa skenario sebelumnya mungkin sangat tidak mungkin untuk dilakukan kembali. Tapi apa yang harus dia lakukan? Saat Feng Zhou tersesat dalam imajinasinya, Raja Kera bergerak sekali lagi. Tapi Ye Yuan tidak bergerak. Saat Raja Kera bergerak, serangkaian suara omong kosong keluar dari mulut Ye Yuan. Feng Zhou sama sekali tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Apa yang Ye Yuan lakukan? Mungkinkah dia ingin berkomunikasi dengan Raja Kera? Tapi bagaimana mungkin Raja Kera mengerti kata-kata Ye Yuan? Sebagai puteri negara bagian Qin, Feng Zhou bisa dianggap berpengalaman dan berpengetahuan luas. Namun, dia belum pernah mendengar manusia bisa berkomunikasi dengan binatang iblis. Ada terlalu banyak spesies binatang iblis, begitu banyak sehingga tak terhitung. Bahasa yang digunakan oleh setiap spesies binatang iblis tidak sama. Bagaimana manusia bisa memahaminya? Namun, pada saat penting antara hidup dan mati ini, akankah Ye Yuan melakukan tindakan sia-sia semacam ini? Mata Feng Zhou tanpa sadar beralih ke Raja Kera dan tidak bisa membantu melebarkan matanya. Raja Kera yang sudah siap melepaskan serangannya benar-benar menghentikan aksinya. Ini terlalu ajaib. Seorang manusia sebenarnya bisa berkomunikasi dengan binatang iblis. Feng Zhou menemukan bahwa semakin dia berinteraksi dengan Ye Yuan, semakin dia merasa semakin banyak misteri dalam diri Ye Yuan. Apakah Ye Yuan yang baru berusia 15 tahun benar-benar diajar oleh yang disebut masternya itu? Pria yang penuh teka-teki. Bab 137. Melihat Raja Kera menghentikan gerakannya, Ye Yuan juga menghela nafas lega. Seluruh tubuhnya terasa seperti ambruk. Meskipun dia dengan paksa berpura-pura tenang sepanjang waktu, tekanan dari aura binatang iblis tier 3 bukanlah lelucon. Raja Kera ini bukanlah alam formasi kristal setengah langkah setengah matang seperti Suyubai, tapi binatang iblis tier 3 asli. Eksistensi yang setara dengan alam formasi kristal manusia. Tidak peduli seberapa mengerikan Ye Yuan, tidak mungkin untuk melewati dua alam besar dan mengalahkan lawannya. Itu sudah sangat menantang surga bagi seorang seniman bela diri alam esensi Qi untuk dapat mengancam binatang iblis tier 3. Omong kosongnya tadi sudah menjadi kartu truf terakhir Ye Yuan. Bahkan jika kartu truf ini tidak berpengaruh, maka dia benar-benar akan mati di sini. Tapi untungnya, kata-kata dari Ye Yuan itu tidak sia-sia. Raja Kera ini benar-benar mengerti. Apa yang dikatakan oleh Ye Yuan adalah bahasa universal binatang. Ini adalah bahasa universal ras iblis yang dibuat oleh para ahli kekuatan ras iblis dari realem ilahi yang sudah berlangsung bertahun-tahun yang lalu. Tujuannya adalah untuk memungkinkan komunikasi di antara ras iblis. Ada banyak ras dalam ras iblis. Tidak satu pun dari ras individu dapat sejajar dengan ras manusia. Untuk memungkinkan ras iblis untuk dapat bersekutu bersama untuk melawan ras manusia, para ahli ras iblis di zaman kuno secara kolektif menetapkan serangkaian langkah-langkah.
Dan bahasa universal binatang ini adalah salah satunya. Setelah generasi yang tak terhitung jumlahnya berlalu, bahasa binatang universal telah menjadi kenangan yang diwariskan dari setiap ras, diturunkan dari generasi ke generasi. Kemampuan Ye Yuan dalam berbicara menggunakan bahasa universal ras setan sangat penting dalam berkomunikasi dengan Raja Kera. Tanpa kemampuan ini, dia akan berbicara dengan sia-sia kepada makhluk tersebut. Namun, meskipun menggunakan bahasa ini, masih belum pasti apakah Raja Kera akan memahami ucapan Ye Yuan atau tidak, karena garis keturunan Kera Batu telah menipis selama beberapa generasi. Namun untungnya, Raja Kera dapat membangkitkan sebagian ingatan warisannya, memungkinkannya untuk memahami kata-kata Ye Yuan dan meresponnya. Akan sangat sulit bagi prajurit Kera biasa dan Jenderal Kera untuk membangkitkan ingatan warisan mereka, tetapi masih ada kemungkinan Raja Kera ini membangkitkan mereka. Apa yang dikatakan Ye Yuan sebelumnya adalah, Raja Kera senior, tunggu sebentar. Raja Kera jelas sangat terkejut. Seorang manusia benar-benar tahu bahasa binatang universal. Raja Kera menemukan bahwa pemuda manusia ini tampak luar biasa. Tidak hanya dia sangat kuat, dia bahkan tahu bahasa binatang universal. Bahkan dia sendiri hanya mempelajari bahasa binatang universal setelah membangkitkan ingatannya yang diwariskan turun-temurun. Raja Kera juga mulai menggunakan bahasa binatang universal untuk berkomunikasi dengan Ye Yuan. Brat, kalian berdua melanggar wilayahku dan mencuri rumput jiwa merah. Bagaimana rencanamu untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu? Karena Raja Kera ini mau bicara, Ye Yuan tidak terlalu khawatir. Dia membungkuk ke arah Raja Kera dan berkata, tolong maafkan saya, Raja Kera senior. Junior ini datang untuk mencari rumput jiwa merah tua karena saya benar-benar tidak punya alternatif lain. Saya memiliki teman dekat yang memiliki meridian mutlak 9 yin. Saat ini, racun beku di dalam tubuhnya hampir meledak dan dia sangat membutuhkan rumput jiwa Crimson untuk menyelamatkan hidupnya. Saya harap Tuan Raja Kera bisa menjadi murah hati. Apa hubungannya denganku? Jika temanmu dalam masalah, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku juga sangat membutuhkan Crimson Soul Grace ini. Bagaimana saya bisa memberikannya kepada kamu? Raja Kera tidak ingin memberikan Crimson Soul Grace kepada Ye Yuan karena tanaman itu juga sangat berguna baginya. Selain itu, ia tidak merasa memiliki kewajiban untuk membantu teman Ye Yuan. Selain itu, tindakan Ye Yuan yang memasuki wilayah Raja Kera hanya membuat situasinya semakin buruk karena dianggap sebagai ancaman dan dia tidak bersedia melepaskannya begitu saja. Jika bukan karena fakta dia merasa Ye Yuan menarik, ia pasti sudah memukulnya sampai mati dengan satu telapak tangan. Mengapa dia berbicara begitu banyak omong kosong dengannya? Setelah Raja Kera selesai berbicara, ia melolong beberapa kali. Segera, sekelompok Kera Batu lengan panjang mengelilingi mereka. Secara mengejutkan, mereka semua adalah binatang iblis tier 2 tahap akhir. Feng Zirou terkejut setelah melihat situasinya dan buru-buru bergeser ke sisi Ye Yuan. Hanya seorang Raja Kera saja sudah bisa mengambil nyawa mereka. Apa yang bisa mereka lakukan dengan begitu banyak binatang iblis tier 2 tahap akhir yang mengelilingi mereka? Ye Yuan, kamu benar-benar bisa berbicara dengan Raja Kera itu. Feng Zirou berkata dengan lembut. Ye Yuan mengangguk. Untungnya, Raja Kera membangkitkan ingatan yang diwariskan dari leluhurnya dan mempelajari bahasa binatang universal. Jika tidak, kita pasti akan mati. Saat itu ketika guru mengajari saya bahasa binatang universal, saya keberatan. Saya tidak berpikir ini akan benar-benar bermanfaat. Ye Yuan menyadari bahwa kemampuannya untuk berkomunikasi dengan binatang setan adalah kemampuan yang langka dan berharga, tetapi dia juga menyadari bahwa hal itu bisa sangat sulit untuk dipelajari. Oleh karena itu, ia menyerahkan tanggung jawab untuk berkomunikasi dengan binatang iblis kepada gurunya, yang lebih berpengalaman dan lebih terlatih dalam menangani situasi seperti itu. Feng Zirou memandang Kera Batu lengan panjang yang mendekat dan tersenyum pahit. Dalam situasi saat ini, kita pasti mati. Ye Yuan tersenyum dan kemudian berkata, mungkin bukan itu masalahnya. Jika Raja Kera tidak membangkitkan ingatan warisannya, maka tidak ada yang bisa didiskusikan. Tapi karena dia membangunkannya, kita tidak hanya tidak mati, kita bahkan mungkin bisa mengambil Crimson Soul Grace dan pergi dengan selamat. Berhenti bercanda, kamu baru saja mengatakan banyak tentang itu, tetapi tidak hanya sikapnya tidak berubah menjadi lebih baik, itu bahkan memanggil sekelompok besar binatang iblis tingkat 2 tahap akhir. Bagaimana dia bisa membiarkan kita pergi hidup-hidup? Feng Zirou berkata dengan sedih. Memang, dikepung oleh sekelompok besar Kera Batu lengan panjang tingkat 2 tahap akhir, tekanan yang mereka hadapi tidak jauh lebih kecil daripada menghadapi Raja Kera. Untungnya, Kera Batu lengan panjang tingkat 2 ini tidak menerima perintah untuk menyerang, jika tidak, mereka berdua mungkin sudah menjadi pasta daging sekarang. Hehe, lihat saja aku.
Ye Yuan terkekeh dan berkata, "Kalian berdua mengobrol di sana, siap untuk mati. Kalian manusia memburu kita ras iblis setiap hari. Sekarang, kita juga akan memberikan kalian rasa sensasi diburu," kata Raja Kera dan mendengus dingin. Meskipun dia mengatakannya dengan sangat kejam, dia tidak memerintahkan Jenderal Kera itu untuk menyerang. Ye Yuan mengambil 2 langkah ke depan dan berkata kepada Raja Kera sambil tersenyum, "Raja Kera senior tidak akan membunuhku." "Lelucon apa? Mengapa aku tidak membunuhmu? Hanya karena kamu tahu bahasa binatang universal. Bukankah kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri, bocah?" "Hehe, senior Raja Kera jangan salah tanggap. Bukan aku yang melebih-lebihkan diriku, tapi kamu yang meremehkanku." Pada tahap ini, Ye Yuan tidak bisa diganggu untuk berpura-pura tunduk lagi. Dia mungkin juga memamerkan penampilan yang tak kenal takut. Bagaimana mungkin dia, kaisar alkimia yang ditinggikan, bahkan tidak bisa menangani binatang iblis tier 3. Raja Kera tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Ye Yuan, tapi kera batu yang tertawa begitu keras membuat ujung rambut seseorang berdiri. "Brat, kamu benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Melihat usia tulangmu, kamu paling banyak berusia 15-16 tahun. Usia yang begitu muda, bagaimana menurutmu aku menganggap kamu penting?" Ye Yuan hanya terkekeh dan tidak berniat membantah. Dia hanya dengan ringan meludahkan 3 kata dari mulutnya. "Iblis, kristal, pil." Wajah Raja Kera yang semula masih tertawa lepas tiba-tiba berubah. Sepasang mata kera besar menatap tajam ke arah Ye Yuan. Sikap itu tampak seperti ingin memakan Ye Yuan. "Brat, tetua keluargamu tahu cara memurnikan pil kristal iblis." Raja Kera mengucapkan setiap kata dengan hati-hati. Itu cukup untuk mengetahui dari sikapnya betapa pentingnya pil kristal iblis ini baginya. Meskipun Feng Zhou tidak tahu apa yang mereka bicarakan, dari kondisi Raja Kera Ye Yuan berhasil menggaet selera Raja Kera. Jadi dia tidak bisa tidak menantikannya. Raja Kera sepenuhnya yakin bahwa Ye Yuan akan menganggukkan kepalanya dan mengakui. Siapa sangka Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Raja Kera langsung menjadi marah ketika dia mendengar itu. "Brat, kamu berani membodohi raja ini. Apakah kamu percaya bahwa raja ini akan menelanmu hidup-hidup?" Ye Yuan tertawa dan berkata, "Setelah menelanku, kamu mungkin juga akan berhenti di tahap awal tier 3 sepanjang hidupmu. Tidak peduli berapa banyak lagi Crimson Soul Grass yang kamu makan, itu akan sia-sia." Ye Yuan berdiri di depan Raja Kera dengan tangan di belakang punggungnya tanpa sedikit pun rasa takut. Bab 138. Hur-hur, nada yang sangat berani. "Kamu, bocah alam esensi Qi, sebenarnya berani berbicara liar tentang batas raja ini." Raja Kera mencibir. Ye Yuan tidak mempermasalahkan sikap Raja Kera. Dia sudah tahu bahwa Raja Kera sudah tertarik. Kalau tidak, dengan dia mondar-mandir dengan angkuh di depan Raja Kera, dia pasti akan menamparnya sampai mati dengan satu telapak tangan sejak lama. Ye Yuan hanya tersenyum dan berkata, "Saya khawatir Raja Kera senior jauh lebih jelas di mana batas Anda sendiri daripada saya. Raja Kera senior pasti sudah paham apakah yang saya katakan benar atau tidak. Jika Anda merasa sepertinya saya membual, Anda benar-benar bisa membunuhku sekarang. Bagaimanapun, itu hanya masalah mengangkat tangan untukmu." Sekarang setelah Ye Yuan mengatakan itu, Raja Kera malah terdiam. Seperti yang dikatakan Ye Yuan, Raja Kera sendiri paling tahu di mana batasnya. Tanpa mendapatkan keberuntungan di masa hidupnya, akan sangat sulit untuk menembus ke tingkat menengah tier 3 seumur hidup. Binatang iblis lebih kuat dari manusia pada peringkat yang sama dan juga memiliki umur yang jauh lebih lama daripada yang manusia. Disinilah kekuatan mereka. Meski demikian, jika dibandingkan dengan manusia, keterbatasannya juga sangat besar. Kecerdasan mereka sangat rendah, dan kultivasi mereka sebagian besar mengandalkan insting. Oleh karena itu, kemajuannya sangat lambat. Dan kesulitan mereka menembus alam juga jauh lebih sulit daripada manusia. Bagi seniman bela diri alam formasi kristal manusia, setiap terobosan di ranah kecil sangat sulit. Tapi untuk binatang iblis, kesulitan menembus tingkat bahkan jauh lebih besar. Kekuatan Raja Kera saat ini kira-kira berada di sekitar alam formasi kristal tingkat ketiga manusia. Kesulitannya sudah sangat besar bagi seniman bela diri manusia untuk melewati langkah kecil ini. Bagi Raja Kera, tentu saja itu sangat sulit. Oleh karena itu, sementara kata-kata Ye Yuan mungkin terdengar sangat sombong, itu sebenarnya bukan pernyataan yang salah dan bukan membual untuk mengalihkan kewaspadaan. Raja Kera sangat jelas dalam hal ini. Dan Demon Crystal Pill justru merupakan pil obat yang dapat membantu binatang iblis tier 3 untuk menerobos dunia kecil. Raja Kera telah membangkitkan sebagian dari ingatan yang diwariskan,
dan di dalam bagian dari ingatan yang diwariskan ini, ada deskripsi tentang pil kristal iblis. Hanya saja, bahkan jika Raja Kera tahu tentang pil kristal iblis, tidak mungkin untuk bisa membuat sendiri. Sementara memurnikan pil obat bukanlah hak yang eksklusif untuk manusia, alkemis manusia jauh lebih kuat daripada ras iblis. Selain itu, tidak mungkin bagi binatang iblis tingkat rendah seperti Raja Kera untuk membuat pil obat. Apa yang bisa mereka lakukan hanyalah memohon alkemis manusia untuk membantu mereka menyempurnakan. Tapi berapa banyak Grandmaster alchemy manusia yang tahu cara memperbaiki Demon Crystal Pill? Bahkan jika mereka tahu cara memperbaiki Demon Crystal Pill, berapa banyak yang bisa berkomunikasi dengan Raja Kera? Jika kedua belah pihak bertemu satu sama lain, itu sudah cukup bagus jika mereka tidak memiliki perjuangan hidup dan mati. Orang harus tahu bahwa inti dari Raja Kera juga merupakan bahan alkimia yang lumayan bagus. Berat, tetua keluargamu tidak tahu bagaimana memperbaikinya, tetapi kamu menyebutkan Demon Crystal Pill kepada raja ini. Bukankah ini mempermainkanku? Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang dapat dibenarkan, kamu bisa melupakan tentang meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sementara kata-kata Raja Kera tidak berperasaan, masih ada sedikit harapan, kalau tidak, bagaimana dia bisa berbicara begitu baik dengan Ye Yuan di sini? Ye Yuan menyeringai dan berkata, saya baru saja mengatakan bahwa Raja Kera senior memandang rendah saya. Saya hanya mengatakan bahwa tetua keluarga saya tidak tahu bagaimana memperbaikinya, tetapi saya tidak mengatakan bahwa saya tidak tahu cara bagaimana memurnikannya. Raja Kera mulai curiga bahwa dia salah dengar. Kamu, bocah alam esensi Ki, memurnikan pil obat tier 3. Raja ini mungkin tidak memiliki pengetahuan tentang alkimia, tapi aku juga tidak akan membuat kesalahan naif dan jatuh karena tipuanmu. Kamu telah masuk ke daerah kekuasaanku selama setengah hari, bukankah kamu hanya berharap aku akan membiarkan kalian berdua pergi? Tapi karena kamu punya nyali untuk mempermainkan raja ini, maka lupakan tentang pergi. Kesabaran Raja Kera jelas sudah mencapai batasnya, dia melambaikan cakarnya dan bersiap untuk membiarkan kera batu lengan panjang tingkat 2 itu menyerang Ye Yuan bersama-sama. Feng Zhou melompat ketakutan saat melihat situasinya. Dia tahu bahwa pembicaraan Ye Yuan dan Raja Kera telah berantakan, dan segera mengangkat pedangnya untuk bersiap menghadapi musuh. Namun, Ye Yuan menekan pedangnya dan menatap Raja Kera dengan santai, berkata, Raja Kera senior tidak tahu alkimia, tetapi apakah Anda tahu peringkat di antara alkemis manusia? Tentu saja aku mengetahuinya, tapi jangan berani-berani memberitahuku bahwa kamu, seorang seniman bela diri alam esensi Ki, adalah Grandmaster alkimia. Ye Yuan melepas lencana alkemis di dadanya dan melemparkannya ke Raja Kera, berkata, lencana ini dikeluarkan oleh Asosiasi Alkimia untuk Alkemis. Ada informasi pribadi saya di dalamnya. Raja Kera senior hanya perlu memasukkan energi esensi ke dalam lencana, dan Anda tentu akan mengerti. Meskipun Raja Kera tidak merasa bahwa Ye Yuan memiliki kemampuan untuk menyempurnakan pil kristal iblis, ia merasa bahwa ia juga tidak dapat memainkan trik apapun, sehingga memasukkan gumpalan energi esensi ke dalam lencana, dan informasi Ye Yuan langsung muncul di dalam pikirannya. Master Alkimia tingkat rendah. Master Alkimia tingkat rendah alam esensi Ki. Raja Kera memandang Ye Yuan dengan heran. Raja Kera adalah iblis tua yang telah hidup selama beberapa ratus tahun, dia pasti tahu sedikit tentang penilaian di antara alkemis manusia. Dalam keadaan normal, tingkat alkemis sesuai dengan kekuatan seniman bela diri. Jarang akan muncul Master Alkimia alam esensi atau Grandmaster Alkimia alam kondensasi roh. Orang bisa tahu dari sini bahwa standar alkimia pemuda ini agak tinggi. Tidak heran dia berani berkata sombong. Tetapi, terus, kamu hanya seorang Master Alchemy dan bahkan Master Alchemy tingkat rendah yang baru saja lulus ujian Asosiasi Alkemis belum lama ini. Jangan bilang bahwa kamu bisa memperbaiki pil kristal iblis sekarang. Raja Kera melemparkan lencana itu kembali ke Ye Yuan dan berkata. Ye Yuan menangkap lencana itu dan menyematkannya. Dia memandang Raja Kera dan mengulurkan satu jari, berkata, 1 tahun. Dalam setahun, aku pasti akan memberi Raja Kera senior pil kristal iblis. 1 tahun, bagaimana mungkin? Nak, jangan berpikir bahwa raja ini mudah untuk ditipu. Terlepas dari seberapa fasih lidahmu, kamu bisa lupa untuk pergi dari sini hari ini. Kata Raja Kera dengan nada menghina. Seorang Master Alkimia tingkat rendah menyempurnakan pil obat tier 3 dalam setahun. Raja ini mungkin hanya membaca sedikit buku, tapi jangan menipu raja ini. Namun, Ye Yuan hanya berkata dengan senyum dingin, tidak kusangka kamu membangunkan ingatan yang diwariskan dengan sia-sia. Kamu hanyalah kera yang bodoh. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu percaya bahwa raja ini akan segera membunuhmu? Raja Kera tidak bisa menahan amarahnya setelah mendengar kata-kata Ye Yuan.
Bukan begitu. Apa yang tidak bisa kamu lakukan, tidak berarti orang lain tidak bisa. Hal-hal yang tidak kamu mengerti tidak berarti bahwa mereka tidak ada. Dulu, senior kera suci setara surga hanya menggunakan 2 tahun untuk pergi dari tier 1 ke tier 3. Bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak dapat memperbaiki pil obat tier 3 dalam setahun? Untuk berpikir bahwa keturunan senior kera suci setara surga kera yang memiliki alam ilahi di nama panggilannya akan benar-benar bodoh sedemikian rupa. Disayangkan, oh betapa menyedihkan. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Berat, kamu benar-benar berani membandingkan dirimu dengan leluhur senior kera suci setara surga. Benar-benar tidak menyadari besarnya langit dan bumi. Leluhur tua surga yang setara adalah ahli alam dewa. Bagaimana semut sepertimu bisa dibandingkan? Raja Kera berkata dengan marah. Ye Yuan mencibir dan berkata, apakah bangsawan terlahir lebih mulia dari yang lain? Senior kera suci setara surga tidak tumbuh di alam ilahi tetapi naik ke kekuasaan dari alam bawah. Saat itu, bukankah ada juga orang yang mengatakan bahwa dia tidak tahu luasnya surga dan bumi? Sejujurnya memberitahumu, memurnikan pil kristal iblis hanyalah masalah mudah bagiku. Hanya saja ranahku saat ini tidak mencukupi, itulah mengapa aku tidak bisa memperbaikinya. Menerobos ke alam formasi kristal dalam 1 tahun sangat mudah bagiku. Hanya itu yang harus aku katakan. Berbicara lagi tidak akan membantu. Jika senior Raja Kera tidak mempercayai kata-kataku, maka bergeraklah sekarang. Selesai, Ye Yuan berbalik dan benar-benar mengabaikan Raja Kera. Raja Kera menatap Ye Yuan dan bingung apa yang harus dilakukan untuk sesaat. Bab 139. Sejujurnya, kata-kata Ye Yuan benar-benar angkuh dan sombong. Tidak peduli bagaimana kedengarannya, sepertinya hanya omong kosong. Eksistensi macam apa yang dimiliki kera suci setara surga itu? Dia adalah keberadaan alam dewa. Di era di mana alam dewa hilang, lingkaran cahaya terang dari mantan ahli alam dewa itu tampak lebih mempesona dan legendaris. Penduduk asli dunia tanpa akhir sebenarnya berani membandingkan dirinya dengan leluhur tua kera suci setara surga. Seberapa besar keberanian yang dibutuhkan untuk menyebutnya dengan sembrono apalagi membandingkan dengan Ye Yuan. Bagi klan kera batu, leluhur tua yang setara dengan surga adalah makhluk yang mirip totem pemujaan, sebuah eksistensi yang tidak menerima penistaan. Perbandingan oleh Ye Yuan ini benar-benar membuat marah Raja Kera. Namun, yang mengejutkan Raja Kera adalah bahwa penghuni asli dunia tanpa akhir ini benar-benar tahu tentang leluhur tua yang setara dengan surga. Jika bukan karena membangkitkan ingatannya yang diwariskan, bahkan dia sendiri tidak tahu tentang keberadaan leluhur tua yang setara surga. Bagaimana bocah ini tahu? Tidak hanya itu, dia bahkan tahu dengan jelas tentang pengalaman tumbuh dewasa leluhur tua setara surga, dia bahkan lebih aneh. Meskipun bocah ini mungkin sedikit lemah, tubuhnya dipenuhi kelainan. Jelas hanya memiliki kultivasi alam esensi Qi, namun dia bisa melepaskan serangan kuat yang dapat mengancam alam kondensasi roh. Jelas hanya memiliki kultivasi alam esensi Qi, namun dia bisa menjadi master alkimia peringkat rendah. Selain itu, data pada lencana itu mengatakan bahwa Ye Yuan hanya berada di alam Qi esensi tingkat keempat ketika dia lulus ujian. Ini hanya menumbangkan. Raja Kera bahkan tahu bahwa alkemis manusia jarang mengetahui keberadaan pil kristal iblis. Tapi bocah remaja ini benar-benar tahu. Secara keseluruhan, itu sangat tidak normal. Jika hal-hal ini digabungkan, mungkin, bocah ini benar-benar bisa menyempurnakan pil kristal iblis. Kemudian lagi, dia hanya butuh waktu 1 tahun. Jika Ye Yuan tidak bisa memperbaikinya, toh dia tidak kehilangan banyak. Paling-paling dia hanya akan meledakkan kepalanya dan kemudian membunuh Ye Yuan. Tapi bagaimana jika Ye Yuan benar-benar bisa menyempurnakan Demon Crystal Pill? Lalu bagaimana jika Ye Yuan bisa membantunya naik ke tahap akhir tier 3? Mungkinkah dia masih memiliki kemungkinan untuk menembus tier 4 dalam hidup ini? Memikirkan sampai di sini, Raja Kera merasa sulit untuk menenangkan emosinya lagi. Godaan tier 4 adalah, benar-benar tak tertahankan. Apa konsep tier 4? Bahkan di hutan tak berujung ini di mana binatang iblis tingkat tinggi sebanyak awan, binatang iblis tingkat 4 juga dianggap sebagai penguasa mutlak suatu wilayah. Raja Kera saat ini hanya bisa menempati gunung dan menyebut dirinya raja. Dalam radius 1000 mil, siapa yang tahu berapa banyak binatang iblis tingkat 3 yang ada seperti dia? Dia hanyalah salah satu dari mereka. Ini adalah taruhan yang pasti menang dan tidak ada kerugian. Bahkan jika Raja Kera kalah, apa yang hilang darinya hanyalah waktu 1 tahun. Tapi jika dia menang, maka dia akan mendapatkan masa depan yang lebih luas. Waktu setahun sama sekali tidak relevan bagi Raja Kera, dia bahkan tidak bisa meningkatkan kekuatannya sedikitpun.
Kamu benar-benar dapat menyempurnakan pil kristal iblis. Tanya Raja Kera dengan agak lemah. Ye Yuan membalikkan wajahnya dan menghina Raja Kera. Dia tahu bahwa kata-katanya sudah berpengaruh. Selama dia membiarkan Raja Kera menyadari kemisteriusannya, dia pasti tidak akan menyentuhnya. Hanya waktu 1 tahun sama sekali tidak berharga bagi Raja Kera. Ye Yuan secara alami dapat memikirkan apa yang diinginkan Raja Kera. Oleh karena itu, Raja Kera yang memohon padanya sekarang, dan bukan dia yang memohon kepada Raja Kera lagi. Dibandingkan dengan tier 4, apa pentingnya Crimson Soul Grace? Melihat Ye Yuan mengabaikannya, Raja Kera tidak bisa menahan perasaan canggung. Tetapi ketika dia mengingat kembali sikapnya terhadapnya barusan, Raja Kera merasa bahwa sikap orang ini sekarang tampaknya tidak pantas. Sebaliknya, semakin Ye Yuan bersikap seperti itu, semakin Raja Kera merasa bahwa dia tak terduga. Hanya orang yang cakap yang akan berpose seperti ini. Feng Zirou yang melihat pemandangan ini dari samping tidak bisa membantu melebarkan matanya. Plot ini terbalik begitu cepat. Belum lama Raja Kera masih dalam kondisi emosi yang meluap-luap dan ingin memukul orang sampai mati dengan sedikit provokasi. Mengapa sikapnya berubah 180 derajat setelah bertukar beberapa kalimat? Feng Zirou tanpa sengaja menatap Ye Yuan dengan rasa ingin tahu. Dia benar-benar ingin tahu apa yang terjadi antara Ye Yuan dan Raja Kera. Namun, dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk menyela, jadi dia hanya bisa menekan rasa ingin tahunya jauh di dalam hatinya. Feng Zirou tahu bahwa dia dan Ye Yuan sudah aman sekarang. Itu sudah cukup. Raja Kera menyatakan bahwa jika Ye Yuan benar-benar bisa meracik pil kristal iblis, ia dapat memberikan sebanyak Crimson Soul Grace yang diinginkan Ye Yuan. Dalam pernyataannya tersebut, Raja Kera mengubah panggilannya dari berat menjadi anak muda. Saat ini, satu-satunya alat tawar-menawar yang dimiliki Raja Kera adalah Crimson Soul Grace. Karena Ye Yuan mengabaikannya, Raja Kera hanya bisa menawarkan itu sebagai tawarannya. Ye Yuan hanya menoleh ke arah Raja Kera dengan perlahan, setelah melihat bahwa Raja Kera langsung menuju pada topik pembicaraan, dan mengatakan dengan sikap yang acuh tak acuh, apakah Anda, senior Raja Kera, tidak sedang memaksa dengan menggunakan Crimson Soul Grace sebagai alat tukar untuk mendapatkan Demon Crystal Pill? Crimson Soul Grace hanya merupakan tumbuhan obat tier 2, meskipun mungkin jarang ditemukan, itu masih dianggap sampah jika dibandingkan dengan pil obat tier 3 yang lebih langka dan memiliki nilai lebih tinggi. Dan jenis pil obat seperti Demon Crystal Pill yang dikonsumsi oleh binatang setan hampir tidak pernah terdengar di wilayah manusia. Di dunia Endless, hanya sedikit alkimia yang bisa memurnikan pil obat untuk binatang setan, dan mereka bisa dihitung dengan jari satu tangan. Raja Kera juga sedikit merasa malu dan berkata, "Anak muda, sebut saja syaratmu selama kamu bisa memurnikan Demon Crystal Pill. Dan selama saya bisa melakukannya, saya pasti tidak akan menolak." Ye Yuan melihat Raja Kera dan tiba-tiba tersenyum sampai-sampai Raja Kera merasa takut. Namun, bukannya menyebutkan syarat-syaratnya, Ye Yuan malah bertanya dengan senyum, "Senior Raja Kera, saya ingin tahu apakah Anda tertarik dengan Demon Manor Pill?" Ketika Raja Kera mendengar 3 kata, Demon Manor Pill, ia tanpa sadar menarik nafas panjang dan kehilangan kewarasannya. Disitulah tidak lagi ada tanda-tanda seorang ahli yang tak tertandingi. Wajah seekor kera yang menunjukkan ekspresi semangat seperti itu, benar-benar membuat Raja Kera kesulitan. Saat ini, seluruh tubuh Raja Kera gemetar. Dia jelas-jelas sangat tertarik. Demon Manor Pill, kamu bahkan bisa memurnikan itu. Setelah mengucapkan Demon selama waktu yang lama, Raja Kera tidak menyelesaikan 3 kata, Demon Manor Pill, dan sudah begitu terangsang sehingga dia terbata-bata. Demon Manor Pill adalah obat yang dapat membantu binatang setan menembus ke tier 4. Itu tier 4. Sebelum hari ini, dia tidak pernah memiliki harapan mewah untuk menembus ke tier 4. Tetapi sekarang, Ye Yuan membangkitkan selera dan bahkan membawa Demon Manor Pill. Bukankah itu sama dengan ingin mengambil nyawa seseorang? Tidak, seharusnya mengambil nyawa seekor kera. Tidak peduli apakah itu seniman bela diri manusia atau binatang setan, siapa yang bisa menahan godaan untuk menembus ranah utama? Tidak ada satupun orang yang bisa melakukannya. Setiap ranah utama adalah seperti jurang surga. Meskipun para jenius dapat menyeberangi jurang surga tersebut, mereka mungkin tidak dapat menyeberangi yang berikutnya. Bahkan setelah menyeberangi jurang surga berikutnya, mereka mungkin masih belum dapat menyeberangi jurang surga selanjutnya. Setiap ranah utama seperti saringan halus yang menghilangkan banyak jenius berkali-kali. Jurang surga apapun dapat membuat banyak jenius jatuh ke dalam kesulitan dan kegagalan. Raja Kera yang dapat membangunkan ingatan turun-temurunnya sudah dianggap sebagai jenius puncak di antara kera batu. Namun jurang surga yang disebut tier 4 dengan kejam menutup pintu di hadapannya.
Sekarang, apakah dia benar-benar memiliki kesempatan untuk menyeberangi jurang surga ini? Ye Yuan sangat puas dengan respons Raja Kera dan berkata dengan senyum, tidakkah saya sudah bilang sebelumnya? Bagi saya memurnikan pil itu sama saja seperti makanan biasa. Yang saya butuhkan sekarang hanyalah meningkatkan ranah kultivasi. Bab 140. Cara bicara Ye Yuan jelas tampak seperti membual. Namun, Raja Kera tidak tahu mengapa, tapi dia merasa apa yang dikatakan Ye Yuan itu nyata. Mungkin perasaan ini berasal dari rasa percaya diri yang kuat yang keluar dari tubuh Ye Yuan. Perasaan semacam ini kontradiktif, namun begitu persuasif. Pada akhirnya, daya pikat tier 4 yang mengalahkan segalanya. Nyatakan syaratmu, anak muda. Aku mengakui, Raja Kera berkata tanpa daya. Setelah membangkitkan ingatan warisannya, kecerdasan Raja Kera tidak lagi kalah dengan manusia biasa. Dia tahu bahwa Ye Yuan membangkitkan seleranya pasti bukan untuk sesuatu yang sederhana seperti rumput jiwa merah. Melihat penampilan Raja Kera yang telah takluk sepenuhnya, Ye Yuan berkata dengan tenang, dengan durasi 10 tahun, akui aku sebagai tuanmu. Apa, kamu, alam esensi ki kecil yang lemah, sebenarnya ingin aku mengakuimu sebagai tuanku? Raja Kera sangat marah ketika mendengar itu. Di punggung puncak merah, Raja Kera adalah eksistensi tertinggi. Terlepas dari kekuatan atau usianya, dia berada pada level yang sama sekali berbeda dari Ye Yuan. Memintanya untuk mengakui seorang pemuda sebagai tuannya bahkan lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Tapi Ye Yuan memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya saat dia berkata, setelah 10 tahun, bahkan jika kamu ingin mengakui aku sebagai tuanmu, aku khawatir kamu bahkan tidak akan mendapatkan nomor antrian. Jika kamu tidak mau, maka aku tidak terlalu peduli. Aku hanya akan menderita kerugian kecil dan menggunakan Demon Crystal Pill untuk menukar Crimson Soul Grace denganmu. Bagaimanapun menyempurnakan Demon Crystal Pill tidak mudah bagiku. Setelah setahun, aku akan memberimu Demon Crystal Pill, dan kita berdua tidak akan berutang apapun. Tapi pada saat itu, jangan berpikir untuk menjadi pelayanku untuk ditukar dengan Demon Manor Pill. Ye Yuan berhenti dan menahan senyum di wajahnya, berkata dengan sungguh-sungguh, hanya ada satu kesempatan ini. Dengan Ye Yuan menahan senyumnya, aura seorang penguasa bergelombang secara alami, seolah-olah dia adalah seorang penguasa yang turun ke dunia. Feng Zirou belum pernah melihat sisi Ye Yuan ini seolah-olah dia memandang rendah segala sesuatu di bawah langit. Disposisi dan aura semacam ini, bahkan jika ayahnya ada di sini, kemungkinan besar dia juga akan mengaku kalah. Pada awalnya, Ye Yuan adalah patriark muda Balai Pengobatan Raja, seorang kaisar alkimia dengan status yang sangat tinggi di alam ilahi. Bahkan ketika dibandingkan dengan para alkemis tua dari asosiasi alkemis, standarnya melampaui mereka semua. Meskipun ia telah mengubah tubuhnya sekarang, jenis disposisi seperti seorang penguasa berasal dari bagian terdalam dari jiwa. Tidak perlu baginya untuk berpura-pura. Ketika Raja Kera melihat bagaimana sikap Ye Yuan sebenarnya begitu luar biasa, ia tanpa disadari terkejut dalam dirinya. Sebagai seorang penguasa sendiri, Raja Kera bahkan lebih jelas bahwa jenis sikap ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dipalsukan oleh seorang pemuda alam esensi Ki. Pasti ada banyak rahasia yang dia tidak diketahui di dalam tubuh pemuda ini. Raja Kera secara tidak sengaja mulai mengevaluasi kembali kata-kata Ye Yuan. Makna Ye Yuan sangat jelas. Jika dia memilih untuk menggunakan Crimson Soul Grace untuk bertukar, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk maju ke binatang iblis tier 4. Jadi pertanyaannya sekarang adalah apakah Ye Yuan benar-benar bisa memperbaiki pil Demon Manor. Ini juga pertaruhan lain. Ye Yuan meningkatkan taruhan aslinya berkali-kali. Ye Yuan mengatakan untuk mengakui dia sebagai tuannya secara alami tidak hanya secara lisan. Itu untuk memasuki kontrak jiwa. Setelah memasuki kontrak jiwa, semua tindakan Raja Kera harus mematuhi perintah Ye Yuan tanpa perlawanan. Jika tidak, satu pemikiran dari Ye Yuan bisa membuat jiwa Raja Kera menghilang. Artinya, dia akan kehilangan 10 tahun kebebasan. Jika Raja Kera memilih untuk menggunakan Crimson Soul Grace untuk bertukar, dia akan mendapat untung tanpa kehilangan apapun. Dengan Demon Crystal Pill, tidak ada masalah baginya untuk melakukan terobosan ke tingkat menengah tier 3. Tapi dengan begitu, dia juga akan kehilangan kesempatan untuk menerobos ke tier 4. Mungkin, ini mungkin satu-satunya kesempatannya untuk menjadi binatang iblis tier 4. Jika dia memilih yang terakhir, risiko yang dia hadapi akan jauh lebih besar. Jika Ye Yuan tidak bisa memperbaiki Demon Manor Pill, dia akan kehilangan 10 tahun kebebasan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Raja Kera. Tetapi jika dia memilih yang terakhir, dia akan mendapatkan kesempatan untuk menerobos ke tingkat 4. Kesempatan ini terlalu sulit didapat.
Godaan tier 4 terlalu besar. Raja Kera terus mengubah wajah keranya dengan kesakitan. Jelas, hatinya dipenuhi dengan kekacauan. Melihat Raja Kera menunjukkan ekspresi yang menarik, Feng Zhou hampir tertawa terbahak-bahak. Tapi dia juga sangat heran di dalam hatinya. Apa yang kamu katakan padanya? Kenapa dia menunjukkan ekspresi seperti itu? Feng Zhou tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan mengirimkan suaranya untuk bertanya. Ye Yuan tidak menyembunyikannya dan memberitahunya tentang niatnya untuk mengambil Raja Kera sebagai pelayannya. Raut wajah Feng Zhou juga menjadi sangat mempesona saat mendengar transmisi suara Ye Yuan. Tapi itu Raja Kera tingkat 3. Bahkan Dekan mungkin bukan tandingannya. Kamu benar-benar ingin menerimanya sebagai pelayanmu. Feng Zhou hampir mengeluarkan suara. Hanya kera batu tingkat 3, itu saja. Kurasa hampir tidak cukup kuat untuk menjadi pelayanku. Itu juga karena kekuatanku terlalu lemah, atau aku bahkan tidak akan repot untuk membawanya masuk. Kamu juga sadar, tuanku sangat kuat. Jika pelayan yang kuterima terlalu buruk, yang lebih tua juga akan kehilangan prestise. Ye Yuan berkata tanpa daya. Feng Zhou menatap Ye Yuan dan sudah benar-benar terdiam. Keduanya menerobos masuk ke punggung puncak merah dengan hampir mengorbankan nyawa mereka. Tidak peduli bagaimana Feng Zhou berpikir, dia tidak menyangka situasi akan berbalik begitu cepat. Saat sebelumnya, mereka hampir dibunuh oleh Raja Kera ini, dan saat berikutnya, Ye Yuan ingin mengambil Raja Kera ini sebagai pelayannya. Bukannya aku tidak mengerti, tapi dunia ini yang berubah terlalu cepat. Keberadaan seperti apa Tuan Ye Yuan itu? Perjuangan Raja Kera berlanjut selama beberapa waktu, tetapi Ye Yuan tidak mendesaknya. Ye Yuan juga tahu bahwa masalah ini adalah pilihan yang sangat sulit dan menyakitkan bagi Raja Kera. Raja Kera di punggung puncak merah seperti seorang kaisar di negara fana. Membuat seorang kaisar menjadi pelayan orang lain jelas merupakan masalah yang sangat sulit. Lambat laun, ekspresi wajah Raja Kera menjadi tenang. Ye Yuan tahu bahwa dia sudah membuat keputusan. Bagaimana, sudahkah kamu mempertimbangkannya? Ye Yuan bertanya dengan tenang. Untuk membuatku menjadi pelayanmu juga berhasil, tetapi kamu harus bersumpah dengan sumpah Dao Surgawi untuk menyempurnakan pil Demon Manor untukku dalam waktu 10 tahun. Kata Raja Kera dengan sungguh-sungguh. Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika mendengar itu. Jangan salah paham, saat ini, aku bukan orang yang memohon padamu untuk menjadi pelayanku, tapi akulah yang memberimu kesempatan. Kamu hanya bisa memilih untuk percaya padaku atau tidak percaya padaku. Tidak ada jalan ketiga. Melihat ekspresi Raja Kera berubah menjadi bermusuhan, Ye Yuan menambahkan dan berkata, jangan bermimpi tentang menjebakku di sini untuk memurnikan pil untukmu. Begitu aku memiliki kekuatan untuk memurnikan pil Demon Manor, aku punya 1000 cara untuk membuatmu mati tanpa sadar. Anda dapat mencoba jika Anda tidak percaya. Raja Kera tidak menyangka bahwa gagasan itu baru saja terlintas di benaknya dan Ye Yuan sudah menebaknya. Dia memang berpikir untuk menahan Ye Yuan di sini untuk memurnikan pil untuknya sekarang, tapi dia tidak membayangkan diancam balik oleh Ye Yuan. Seperti yang dikatakan Ye Yuan, jika pencapaian alchemy daunnya benar-benar sangat tinggi, maka dia akan benar-benar memiliki kemampuan ini. Keheningan panjang lainnya berlalu. Raja Kera tiba-tiba menghela nafas dan berkata kepada Ye Yuan, baik. Untuk kesempatan menerobos ke tingkat 4 ini, aku bersedia mengakuimu sebagai tuanku selama 10 tahun. Wajah Ye Yuan tidak menunjukkan keterkejutan. Dia terkekeh keras ketika mendengar itu dan berkata, jangan khawatir, ikuti aku, Ye Yuan. Jangankan tingkat 4, bahkan Raja Iblis tingkat 5 atau leluhur Iblis tingkat 6 tidak berarti banyak. Aku tidak perlu 10 tahun. Bahkan mungkin aku harus mengusirmu, aku khawatir kamu tidak mau meninggalkan sisiku. Kata-kata ini masih terdengar begitu sombong dan tidak bisa diandalkan. Sebenarnya, Ye Yuan takut menakuti Raja Kera, jadi dia menahan diri. Bagi Ye Yuan, lupakan leluhur iblis, apa yang sulit bahkan tentang Kaisar Iblis tingkat 9 itu. Bab 141. Raja Kera membuka sepenuhnya jiwanya yang ilahi. Ye Yuan membentuk segel dengan kedua tangannya, dan kekuatan jiwa yang terbentuk mencapai ke dalam jiwa ilahi Raja Kera. Baik itu binatang setan maupun seniman bela diri manusia, jiwa ilahi adalah tempat yang paling misterius dan juga paling rapuh. Raja Kera merasakan jiwanya bergetar dan merasa sangat lelah. Raja Kera mengetahui bahwa dia dan Ye Yuan sudah membuat kontrak jiwa, dan bahwa dia harus melayani Ye Yuan sebagai master selama 10 tahun. Saat ini, Raja Kera tidak lagi memiliki kebanggaan sebelumnya. Dia berkata dengan hormat, Yuan Fei memberi hormat kepada master. Ye Yuan mengangguk dan berkata, jadi, kamu dipanggil Yuan Fei. Karena kamu mengakui saya sebagai master,
ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan padamu. Silakan katakan, Master. Kamu memiliki kebanggaanmu sebagai Raja Kera, dan saya juga tidak akan mengendalikan kata-kata dan tindakanmu sekehendak hati. Oleh karena itu, dalam kebanyakan situasi, kamu bebas. Jika kamu dengan tulus mengakui saya sebagai Master, saya bahkan dapat memilih untuk tidak menggunakan kekuatan jiwa. Dengan cara itu, kamu sebenarnya sepenuhnya bebas. Namun, jika saya menemukan bahwa kamu berpura-pura patuh sementara bertindak dengan perlawanan bahkan hanya sekali, saya akan menggunakan kontrak jiwa tanpa ragu. Paham? Yuan Fei mengerti. Jangan khawatir, Guru. Karena Yuan Fei ini memilih untuk mengikuti Guru, tentu saja aku tidak akan berpikir lain, kata Yuan Fei dengan hormat. Metode seperti kontrak jiwa sebenarnya cukup lembut. Ini terutama melihat isi kontrak yang dibuat oleh kedua pihak. Karena kontrak jiwa Yuan Fei dan Ye Yuan tidak sejajar, Yuan Fei harus melayani Ye Yuan sebagai tuan. Meski begitu, selain pembatasan kontrak dan harus melakukan sesuatu untuk Ye Yuan, tidak ada banyak perbedaan dari waktu normal. Memaksa untuk menanamkan segel budak untuk mengendalikan orang lain memungkinkan dilakukan. Pihak yang diperbudak tidak dapat menyembunyikan pikiran apapun dari tuannya. Itu adalah budak yang sejati dan bukan hubungan antara tuan dan pelayan. Ada beberapa teknik yang lebih mengesankan yang bisa langsung menghapus kesadaran orang yang dikendalikan sehingga dia sepenuhnya tunduk pada tuannya. Selama tuan tidak mengambil inisiatif untuk melakukan kontak dengan mantra, orang yang dikendalikan akan selamanya menjadi mayat hidup. Hal ini terjadi karena metode seperti kontrak jiwa sangatlah halus sehingga Yuan Fei setuju dengan Ye Yuan. Jika tidak, dia tidak akan setuju dengan Ye Yuan dan hanya akan membunuhnya. Harus diakui bahwa perkataan Ye Yuan menghilangkan sedikit keraguan Yuan Fei. Maksud Ye Yuan adalah bahwa mereka adalah setara. Tapi ketika Ye Yuan meminta sesuatu, Yuan Fei harus membantu Ye Yuan tanpa syarat. Daripada menyebut hubungan tuan pelayan, itu mungkin lebih cocok disebut pengawal penuh waktu. Setelah, Yuan Fei dan Ye Yuan sudah memasuki kontrak jiwa. Ada juga sedikit telepati yang tidak jelas di antara mereka. Yuan Fei bisa merasakan bahwa Ye Yuan benar-benar memandang rendah kepadanya, hamba ini. Jenis pandangan rendah ini bukan merendahkan dengan pandangan, tetapi, semacam perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Bagaimanapun juga, sang majikan ini sangat misterius. Tidak perlu memanggil master juga, cukup panggil saya Tuan Muda, perintah Ye Yuan. Iya, Tuan Muda. Sejak awal tadi, mulut Feng Zirou selalu terbuka lebar. Dia sudah sangat kagum sehingga dia tersenyum lebar. Sebuah binatang setan tier 3 disubjugasi begitu saja dengan beberapa kalimat dari Ye Yuan. Ini adalah binatang setan tier 3 dan bukan sembarang orang. Di radius 1000 mil dari hutan tak terbatas ini, binatang setan tier 3 adalah keberadaan seperti raja. Dia bahkan menjadi hamba Ye Yuan begitu saja. Feng Zirou masih meragukan bahwa Ye Yuan sedikit melebih-lebihkan diri tadi, tetapi hanya ketika dia melihat sikap Raja Kera sekarang, Feng Zirou menyadari kebodohannya. Kamu benar-benar menaklukkannya. Feng Zirou masih sedikit ragu untuk percaya dan ingin memastikannya dari Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, lihat penampilannya. Apa masih ada yang perlu diragukan lagi? Dengan ikut sertanya Yuan Fei, waktunya untuk menghajar Su Yubai terlebih dahulu setelah turun dari gunung. Hehe. Feng Zirou benar-benar dikejutkan oleh Ye Yuan. Pada awalnya, dia masih memiliki aura tertentu, tetapi dia mengungkapkan warna aslinya di kalimat terakhirnya. Orang ini hanyalah pembuat onar. Tapi, dia adalah Raja Kera. Bagaimana caramu menaklukkannya? Feng Zirou tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi. Semua orang memiliki kelemahan. Selama kamu memahami titik lemah mereka, mereka secara alami dapat digunakan olehmu. Bagi Raja Kera, menurutmu apa yang paling dia inginkan? Ye Yuan tersenyum dan membalas dengan sebuah pertanyaan. Feng Zirou memikirkannya setelah mendengar pertanyaan itu. Setelah beberapa waktu, dia menjawab dengan ragu, terobosan ke tier 4. Yah, menurutku tidak ada daya pikat yang lebih besar dari ini. Cerdas. Yuan Fei sama sepertimu. Jika kamu tidak bisa menerobos ke alam kondensasi roh, maka itu akan lebih menyiksa daripada membunuhmu. Kamu seharusnya bisa memahami perasaan semacam ini. Ye Yuan tersenyum dan dikatakan. Kamu benar-benar berani membandingkanku dengan binatang iblis. Feng Zirou menganggukkan kepalanya terlebih dahulu tetapi dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan segera meledak dalam kemarahan. Haha, aku tidak punya niat itu. Kenapa kamu selalu sensitif? Jangan pukul aku. Aku punya pengawal tier 3 sekarang. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Bahkan jika kamu memiliki pengawal tingkat 4, terus apa? Aku akan tetap menghajarmu.
Feng Zhou tidak peduli. Dia tidak percaya bahwa Ye Yuan benar-benar berani membuat Raja Kera datang dan memukulinya. Aduh, aku salah, bibiku. Itu lebih baik. Setelah pertarungan permainan, masalah tetap ada di depan Ye Yuan. Bagaimana dia harus menangani gunung yang penuh dengan kera batu lengan panjang. Begitu Yuan Fei pergi bersamanya, gunung yang penuh dengan kera batu lengan panjang ini akan kehilangan pemimpin mereka. Di hutan tak berujung, Yuan Fei bukan satu-satunya binatang iblis tier 3. Jika dia pergi, kera batu lengan panjang ini tidak akan memiliki pemimpin. Cepat atau lambat, mereka akan rekrut atau dimusnahkan oleh kekuatan lain. Dunia binatang iblis terkadang lebih kejam dari dunia manusia. Mustahil bagi spesies lain untuk mentolerir kera batu lengan panjang untuk terus menduduki gunung dan menyebut diri mereka raja. Hasil akhirnya akan menjadi pemusnahan total. Yuan Fei, bagaimana dengan sesama klanmu? Jika kamu pergi, mereka mungkin akan ditelan oleh ras kuat lainnya, tanya Ye Yuan. Bukan karena Ye Yuan tidak mau membawa mereka pergi, tetapi karena ada terlalu banyak kera batu lengan panjang. Jika dia membawa mereka semua pergi, bagaimana dia akan menenangkan mereka? Kera batu lengan panjang ini, ketika dibawa keluar, hampir bisa menghancurkan negara fana. Tidak ada tempat yang aman untuk menempatkan kekuatan kolosal seperti itu. Jika seseorang dengan niat buruk menemukannya, kera batu lengan panjang ini bisa berada dalam bahaya yang lebih besar daripada di hutan tak berujung. Tidak peduli seberapa kuat Yuan Fei, dia hanyalah satu orang. Selanjutnya, para ahli dari beberapa sekte besar bahkan lebih kuat dari Yuan Fei. Ketika Yuan Fei melihat bahwa Ye Yuan berinisiatif untuk menyebutkan anggota klannya, dia merasa sangat tersentuh. Jika itu adalah orang lain, setelah memperoleh penolong yang begitu kuat, siapa yang peduli tentang hidup dan mati klan Yuan Fei? Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya memiliki artefak roh spasial yang sangat kuat. Itu cukup untuk menyimpan klan saya dan saya. Saat dia berkata, Yuan Fei membalik telapak tangannya. Sebuah istana mini berskala kecil melayang di sekitar telapak tangannya. Mata Ye Yuan berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum, tidak disangka itu sebenarnya 128 batasan artefak roh spasial. Mainan ini mungkin sangat langka di dunia tanpa akhir. Sepertinya kamu, Yuan Fei, benar-benar beruntung. Tidak heran hanya kamu di antara begitu banyak anggota klan dapat membangkitkan ingatan yang diwariskan dan menerobos ke tingkat 3. Yuan Fei tersenyum. Jika Tuan Muda dapat membantu saya menerobos ke tingkat 4, Anda akan menjadi pertemuan keberuntungan terbesar Yuan Fei. Ye Yuan terkekeh dan berkata, tenang. Aku tidak akan mengecewakanmu. Bab 142. Sebuah artefak roh dengan 128 batasan hampir menjadi batas maksimum sebuah artefak roh. Jika batasan yang lebih banyak ditambahkan, artefak roh akan sulit bertahan menghadapi penindasan batasan. Akhirnya, artefak roh akan hancur. Selain itu, artefak roh spasial sangat langka. Artefak roh spasial dengan 128 batasan bahkan lebih berharga. Jika artefak roh ini diketahui oleh dunia luar, pasti akan menimbulkan gelombang pembantaian. Ye Yuan tidak mengira bahwa Yuan Fei benar-benar memiliki artefak roh seperti itu. Dari mana asalmu mendapatkan artefak roh ini, Yuan Fei? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat itu, ketika aku berada di puncak tier 2, meskipun aku telah membangkitkan ingatan yang diwarisi, aku masih tidak dapat menemukan titik terobosan. Oleh karena itu, aku menguatkan hati dan masuk ke dalam kedalaman hutan tak terbatas sendirian untuk mencari kesempatan untuk terobosan. Siapa sangka aku secara acak menemukan sebuah gua manusia. Artefak roh ini didapatkan dari dalam gua itu. Yuan Fei tidak menyembunyikannya dan menjelaskan pada Ye Yuan. Ye Yuan terkejut. Gua manusia. Hutan tak berujung di bawah kekuasaan binatang iblis. Mengapa ada gua manusia? Yuan Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, itu aku tidak tahu. Tapi aku memperoleh artefak roh ini dari area terluar gua itu. Penghalang di dalam terlalu kuat. Aku hanya tidak berani masuk terlalu dalam. Saat itu, aku memperoleh beberapa pil roh iblis dan artefak roh spasial ini di dalam gua, dan kemudian diam-diam mundur. Aku bisa menerobos ke tingkat 3 setelah menelan pil roh iblis. Oh, sebenarnya ada hal-hal seperti pil roh iblis di dalam gua orang itu. Sepertinya kamu, Yuan Fei, benar-benar memiliki keberuntungan yang luar biasa. Prestasi masa depanmu pasti tidak akan rendah. Ye Yuan berkata dengan kagum. Dari penghitungan ulang situasi Yuan Fei, keberuntungannya benar-benar luar biasa. Yuan Fei hanya berada di puncak tier 2 saat itu. Memasuki jauh ke dalam hutan tak berujung sama sekali tidak berbeda dengan mendekati kematian. Tapi dia tidak hanya tidak mati, dia bahkan mendapatkan kesempatan untuk menerobos dan berhasil menembus ke tier 3. Dan sekarang,
Yuan Fei bertemu dengan Ye Yuan. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai keberuntungan. Menemani di sisi Ye Yuan, selama Yuan Fei tidak mati, prestasi masa depannya akan beragam. Seperti yang dikatakan Yuan Fei sendiri, bertemu Ye Yuan adalah kekayaan terbesarnya. Terima kasih, Tuan Muda. Yuan Fei berseru dengan hormat. Ye Yuan mengangguk dan berkata, sepertinya gua manusia ini seharusnya menjadi tempat tinggal sementara dari keberadaan yang sangat kuat. Hutan tak berujung ini benar-benar tempat yang menarik. Kata-kata Yuan Fei memenuhi Ye Yuan dengan rasa ingin tahu yang mendalam tentang gua itu. Setelah dia menjadi lebih kuat, dia benar-benar harus mengunjungi gua itu. Baiklah, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Yuan Fei, cepat berkemas dan tempatkan anggota klanmu di dalam artefak roh spasial. Lalu ikuti aku. Kamu dan anggota klanmu hanya tinggal di dalam artefak roh spasial secara normal untuk berkultivasi. Saat aku membutuhkanmu, aku secara alami akan memanggilmu, perintah Ye Yuan. Ya, Tuan Muda. Yuan Fei mengakui dan mulai melakukan migrasi besar-besaran. Punggung puncak merah ini juga merupakan tanah harta karun yang kaya. Selain Crimson Soul Grass, ada beberapa ramuan obat berharga lainnya. Adapun hal-hal itu, Ye Yuan secara alami tidak akan menyia-nyiakannya. Dia membuat kera mengepak semuanya dan mengirimkannya ke dalam artefak roh spasial. Tentu saja, untuk Ye Yuan saat ini, yang paling berharga adalah Crimson Soul Grass. Ye Yuan mendapatkan 3-4 batang dari Yuan Fei dan membuatnya menyimpan sisanya di dalam artefak roh spasial. Setelah semuanya beres, Yuan Fei dan anggota klannya semuanya memasuki artefak roh spasial. Kemudian, artefak roh spasial menyusut menjadi manik kecil seukuran kacang kedelai dan dibawa ke tubuh Ye Yuan. Ye Yuan dan Feng Zhirou terus menuruni punggung bukit, punggung puncak merah yang awalnya ramai dengan kebisingan dan kegembiraan sekarang sepi dan hening. Namun, situasi seperti ini tidak akan berlangsung lama. Hutan tanpa akhir tidak kekurangan binatang iblis. Tempat ini akan segera diduduki oleh binatang iblis lainnya. Tentu saja, akan terjadi pertarungan dan pembunuhan, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan Ye Yuan. Bisa dikatakan bahwa dia kembali dengan beban penuh dari perjalanan ke punggung puncak merah ini. Tidak hanya dia mendapatkan Crimson Soul Grass, dia bahkan menundukkan binatang iblis tier 3. Feng Zhirou merasa bahwa dia masih sedang bermimpi bahkan sekarang. Pengalaman selama 1 hari dan malam ini sangat aneh. Apa aku masih bermimpi, Ye Yuan? Apakah kita benar-benar menundukkan binatang iblis tier 3? Kamu bisa mencubit dirimu sendiri. Jika sakit, itu berarti kamu tidak bermimpi. Aduh. Aku bilang untuk mencubit dirimu sendiri. Kenapa kamu mencubitku? Kamu sebenarnya sangat gila. Sepertinya ini benar-benar bukan mimpi. Tapi aku masih merasa ini tidak nyata. Ye Yuan, jika kamu mengeluarkan Raja Kera dan klannya, bukankah mereka akan dapat secara langsung melenyapkan negara Qin? Ye Yuan berkata tanpa daya, jangan konyol. Yuan Fei tidak bisa diekspos. Dia hanya bisa digunakan pada saat-saat genting. Coba pikirkan, jika binatang iblis tingkat 3 muncul di wilayah manusia, apa jadinya hasilnya? Selanjutnya, Yuan Fei dan yang lainnya bersembunyi di dalam artefak roh spasial. Jika artefak roh spasial terungkap, lupakan aku, bahkan negara Qin akan menghadapi pemusnahan. Jadi kita harus tutup mulut setelah kita kembali, dipahami. Feng Zhirou memiliki kepribadian yang santai. Dia hanya merasa bahwa memiliki bawahan binatang iblis tier 3 sangat mulia. Dia jujur tidak berpikir bahwa konsekuensinya akan sangat parah. Tidak mungkin. Aku masih ingin untuk membawa Yuan Fei keluar untuk pamer di akademi. Mereka pasti tidak bisa menunjukkan wajah mereka. Feng Zhirou merasa sedih. Ye Yuan memasang wajah serius ketika dia melihat itu dan berkata, kakak senior, kamu harus memperlakukan masalah ini seolah-olah itu tidak terjadi ketika kita kembali. Atau, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat kamu dan aku tanggung. Petik 2. Baik, aku sudah mengerti. Aku bahkan tidak akan memberi tahu Bibi. Santai saja. Feng Zhirou hanya memiliki kepribadian yang lebih nakal, tapi dia tidak bodoh. Ye Yuan sudah berbicara sedemikian rupa, dia jelas tahu kesopanan. Terutama artefak roh spasial itu. Itu hampir seperti bom waktu. Mereka berdua terus mengobrol saat mereka berjalan dan dengan cepat menuruni gunung. Rumput jiwa merah tua sudah diperoleh, jadi langkah selanjutnya adalah buah pinus yang. Tempat buah pinus yang tumbuh disebut hutan pinus kelabu. Itu sebenarnya bukan tempat yang sangat berbahaya, hanya wilayah binatang iblis tingkat 2. Sekarang setelah mereka memiliki Yuan Fei, memetik buah pinus yang menjadi mudah. Perjalanan mereka telah mencapai hutan lebat. Niat membunuh muncul dalam sekejap tanpa tanda peringatan.
Sebuah anak panah melewati lapisan pohon dan menembak ke arah jantung Ye Yuan dengan kecepatan ekstrim. Jarak panah ini tidak terlalu jauh atau terlalu dekat. Itu membuat Ye Yuan tidak dapat mendeteksinya terlebih dahulu dan juga tidak memberinya sedikit pun waktu untuk bereaksi. Namun, Ye Yuan berhasil bereaksi. Kepekaannya terhadap aktivitas Qi tidak ada bandingannya dengan alam esens Qi biasa. Spirit Void Shattering Space dieksekusi segera saat dia melompat ke samping, nyaris menghindari panah ini. Saat Ye Yuan berencana memanggil Yuan Fei keluar, bel peringatan muncul lagi. Sesosok tubuh keluar dari rerumputan langsung ke arah yang dia tuju. Dengan kata lain, penghindaran oleh Ye Yuan ini menempatkannya dengan sempurna untuk gelombang pembunuhan berikutnya. Sinar pedang melintas, dan aura yang kuat datang dari depan. Itu adalah serangan bertenaga penuh dari alam kondensasi roh tingkat kelima. Tepat pada saat itu, Ye Yuan juga melepaskan telapak tangannya. Tetapi telapak tangannya ini tidak ditujukan untuk si pembunuh, tetapi ke tanah. Gelombang bertumpuk telapak berlapis, gelombang lapisan ke-8. Gemuruh, kotoran beterbangan kemana-mana, dan kemudian sosok Ye Yuan terlihat dengan paksa mengubah arahnya, dan dia mencukur abis dengan pedang itu. Pedang ini masih berhasil menyerempet lengan Ye Yuan dengan ringan. Namun, itu belum berakhir. Serangan ketiga menuju Ye Yuan sekali lagi. Ini adalah pembunuhan berantai yang tepat sampai batasnya. Pihak lain menghitung semua reaksi Ye Yuan. Ye Yuan dalam bahaya mematikan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a